fitnah kok. Kau musuh kami umat Islam. Gue bunuh pun nggak apa-apa kok. Kalau kau menghina Islam, menghina Al-Quran. Ini debat akademik, Profesor. Enggak. Ini giliran saya. Enggak, saya punya tadi yang ngomong gue diam loh. Enggak, jangan begitu. Ini debat akademik, enggak boleh seperti debat itu. Akademik, makanya gue bertanya. Ya. Satu tunjukkan ayat yang kau bilang kontradiksi. Tapi Anda sudah bicara bunuh-membunuh, itu kan enggak boleh. Enggak. Mana boleh seperti kalau itu. Dia nggak bisa buktikan. Bismillah wal ibni waril kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua Hamasiah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan kembali untuk mendengarkan perdebatan face to face antara Profesor Egy Sujana dan Ustadz Arifin Nababan dan melawan Bapak Pendeta Muri Walianto, ya, Dr. Muri Walianto, dan juga Pendeta Dr. Moses, ya, apa kepanjangan namanya ya. Nah, teman-teman sekalian, ini sangat mengerikan kawan-kawan, mengerikan. Hanya gara-gara dibuat sebuah pemikiran yang sama gitu ya, seperti ketika mereka membacakan Alkitab dan menafsirkannya seakan ada yang namanya kontradiksi gitu ya. Lalu Dr. Moses itu mengatakan juga sama halnya ya dengan juga Al-Quran ya. Kalau memang kita mau cari-cari pasti banyak yang kontradiksi. Tetapi dalam hal apa teman-teman sekalian? Ketika orang Kristen yang membaca dan menafsirkannya. Contoh saja misalnya ada beberapa itu keterangan bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Ada juga yang dikatakan setetes mani. Ada juga ayat yang mengatakan itu dari tanah begitu ya. Lalu mana yang benar gitu loh? Penciptaan manusia pertama itu dari mana? Nah, ini sesuatu hal kalau mau di framing, nah ini bisa dijadikan sebagai ayat yang kontradiksi. Kemudian tentang misalnya kematian daripada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang mereka samakan dalam surat An-Nisa ya. Lalu di dalam surat Maryam lalu dikatakan Isa itu kesejahteraan dilimpahkan kepadanya pada saat dia lahirkan, pada saat dia wafat, dan pada saat dia bangkit hidup kembali. Nah, teman-teman sekalian, ini kemudian tentu berkontradiksi jika kekristenan yang membaca dan menafsirkannya. Ya, jadi ini yang dimaksudkan oleh Pak Dr. Moses, tapi tidak diterima oleh Egy Sujana sehingga ngancam kawan-kawan, ngancam. Katanya kami saja bisa membunuh, jangan macam-macam. Ya, kamu tarik itu, tarik pernyataanmu itu. Tarik itu penghinaan kepada Islam. Saya bisa membunuh Anda dan segala macam. Ya, kalau kamu menghina Al-Quran dan menghina Allah. Ngeri kawan-kawan. Nah, oleh karenanya saya mengajak kita teman sekalian untuk menyaksikan videonya yang ada berikut ini. Ditarik jangan fitnah. Ditarik pernyataannya. Maafin gitu loh. Itu Ya. Islam. Anda kurang jelas tadi itu apa yang dia maksud itu semua melibatkan interpretasi. Kalau kami mau sebagai orang Kristen mencari-cari begitu saja kontradiksi Al-Quran, itu mudah didapatkan, tapi itu interpretasi yang menurut Kristen yang Anda tidak terima begitu. Jadi ini masalah interpretasi, bukan masalah menghina. Bunda, Loh, dia berani menyatakan. Anda yang salah ini paham. ada videonya bisa diulang. Dia mengatakan di Quran pun banyak. Iya, karena dia bicara interpretasi tadi, Pak. Menanggapi lanjutkan pertanyaannya. Ngeles lagi. Ya, silakan lanjutkan pertanyaannya. Itu gentle. Begitu. Kalau orang salah gini, lu jangan banyak mereka. Karena salah, tapi memang harus menjaga. Enggak. Nah, kalau nggak salah, buktikan satu ayat. Ya? Yang kontradiktif. Bukan. Buktikan satu ayat yang kontradiktif. Ya, kembali dong. Lu kan Kembali, dokter Prof. juga. poinnya tadi bukan masalah menunjukkan kontradiksi, Bukan masalah. masalah interpretasi. Jadi gini. Intelektual, bukan. Maksudnya tadi gini. Saudara-saudara tadi, Pak Ustadz Nababan dan Profesor Egy tadi itu membicarakan Alkitab yang menurut saya ilegal interpretasinya. Nah, menanggapi itu Dr. Moses mengatakan, kami pun kalau mau bersikap seperti itu, kami cari-cari, ya ini kontradiksi, bisa aja kan begitu. Oke, baik. Itu Ini maksudnya. Sebentar. Itu maksudnya. Saya memberikan kesempatan terbuka supaya clear
tolong ditanyakan kepada kami tadi. Kita siap, kan sama-sama siap dikritik toh? Ya, baik. Silakan ditanyakan nanti, kan ada waktu bertanya nih. Saya minta menunggu pertanyaan daripada Dr. Moses, di mana ayat-ayat yang kontradiksi di dalam Al-Quran. Kan dari tadi ya. Baik. Satu aja nggak apa-apa. Maaf, Ya, harus silakan. kembali ke moderator lagi. Ya, baik. Ya. Waktu pertanyaan sudah selesai 10 menit. Sudah, Bang. Prof, Prof. Udah ngakui salah, mestinya jujur kalah gitu loh. Ya, itu tidak salah dalam arti dalam saya menyampaikan mungkin Ya. saya dalam membahasakannya mungkin akhirnya bisa disalah tanggapi, tetapi saya tidak punya maksud untuk yang seperti dimasukkan oleh Prof. Egi. Bapak Prof. Egi. Kalau gitu dengan jujur dan rendah hati saya nanya, apa yang Anda maksud banyak kontradiksi dalam Al-Quran? Misalkan Prof, misalkan dalam hal contoh ya ketika Masuk pertanyaan ya. Sorry, Pak. Tolong timernya dinyalain lagi. Waktu sini sudah selesai. Sekarang silakan Anda bertanya ya, tentang kontradiksi. tadi di awal kita diskusi sesi pertama, Prof. Egi sempat mengatakan bahwa seringkali kalau ada teroris yang disalahkan Islam. Itu yang bagi saya Itu terorisme. ya itu maksud saya berarti kan karena ada ketidakpahaman dalam memahami atau salah dalam memahami sehingga akhirnya mengklaim kalau teroris pasti Islam. Itu yang saya tidak mau karena memang belum tentu teroris itu adalah umat Islam. Itu contoh bukan ayat Quran. Mana ayat Quran yang kata lu ada kontradiksi? Bukan begitu, Prof. Belak balik aja gua. Jadi maksud saya bukan demikian. Ya, Jadi kalau bukan demikian, lu cabut statement bahwa tidak ada kontradiktif. Tidak perlu cabut statement. Saya Ya, paham oke. betul. Dia tidak salah. Gini loh. Ini nggak jujur. Begini loh. Lo ngaku intelektual, tapi lo nggak jujur, lo nggak benar, lo nggak adil. Saya jujur. Gini loh, Pak. Jujur apaan? Pak Profesor gini. Bang, Anda waktu Anda tadi boleh itu tanya mana bahas kontradiksinya. Alkitab. Maaf, saya ambil alih. Udah, Silakan ini waktu gue tunjukkan lo kontradiksinya. ambil aja. Anda punya Tidak relevan itu. Tidak Nggak apa-apa. relevan. Anda tadi mengatakan Justru lo yang nggak kontradiksi. relevan. Boleh. Tidak relevan. Bang, cabut, Begini. Bang. Begini. Mic-nya Mas, tolong Mas, mic-nya Mas. Udah deh. Saya jelaskan dulu, Udah, Pak. udah Pak, kita saya jelaskan sudahi. dulu. Udahlah, nanti kita masih. Enggak, pertanyaannya tadi belum dijawab, belum kami jawab. Yang mana lo tanya? Pertanyaan Profesor Egi kami belum jawab kan? Kami jawab dulu. Yang mana? Ya, kami jawab dulu. Yang gua Ya. bertanya sama dia, buktikan satu ayat saja yang Al-Quran itu Ya, berkontradiktif. saya jawab, Pak. Ya. Saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari Profesor Egi tadi, ya. Yang pertama tadi mengenai ini, mengenai Roh Kudus ya. Kalau dia Allah, mengapa dia utusan yang lain ya? Kata Yesus dia diutus ya. Itu di Yohanes. Ya itu saya jawab sekarang. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan semacam ini itu yang saya katakan tadi lahir dari ketidakmengertian terhadap ajaran Kristen. Mengapa? Karena Roh Kudus itu diutus oleh Bapa maupun Tuhan Yesus itu dalam konteks redemption atau karya penebusan, ada konteksnya. Jadi setiap teks, setiap kata atau setiap argumentasi atau pernyataan atau apapun itu ada konteksnya. Kita tidak bisa cabut dari konteksnya. Dan konteksnya itu adalah bagaimana Roh Kudus melanjutkan karya penebusan yang dijalankan oleh Tuhan Yesus. Jadi Sang Logos diutus ke dalam dunia, mengambil natur manusia, dan di dalam kemanusiaannya dia menebus umat manusia dan mati di atas kayu salib. Setelah tugasnya selesai, sekarang pribadi ketiga itu yang melanjutkan. Jadi dalam hal ini itu tidak ada hubungannya dengan pertanyaan. Ini membuktikan bahwa Roh Kudus bukan Allah. Itu masalah karya. Bapa mengutus anak, anak menyelesaikan karya penebusan, mati di atas kayu salib. Sekarang giliran Roh Kudus. Jadi itu tidak membuktikan bahwa Roh Kudus terbatas. Roh Kudus sudah ada secara kekal, tapi sekarang gilirannya melanjutkan karya penebusan. Cuma itu. Udah ya? Ya, Udah. waktu saya menjawab, Pak. Saya jawab semua pertanyaan Anda. Sebelum selesai pertanyaannya belum selesai ya. Selesai 10 menit. Sudah kita sepakati tadi. Sudah
Enggak, kamu membatasi konsep tauhid. Anda tadi sudah sepakat. Ini waktu saya diambil dia belum hak jawab, gue belum selesai. Lo gimana logikanya? Ya. Udah 10 Yang menit. kedua, Harus ditambah. Kalau yang belum kedua, saya sudah menjelaskan berulang-ulang tadi, sekali lagi, itu salah kaprah yang diulang-ulang. Saya sudah menjelaskan tadi, Yesus mempunyai dua natur yang berbeda. Natur yang pertama Allah karena memang dia Allah dari kekal sampai kekal. Yang kedua, dia mengambil natur manusia di dalam inkarnasi ketika datang ke dalam dunia. Nah, di dalam natur manusianya logis lahir dari seorang perempuan. Udah dong. Itu adalah Lu sesuatu udah yang ngerti tadi, makanya sangat gua mau logis. Sanggah dari tadi. Jadi ini masih waktu saya. Jadi tadi Profesor Egi Ya, mengulang-ulang giliran mengatakan kalau Yesus. Ente ngomong waktu saya diambil. Enggak, ini sudah giliran saya menjawab. Pertanyaan, lu adil, kenapa dia dikasih bicara gua kagak?